organisasi Palang Merah dan organisasi Mapala sangkut pautnya ilmunya ada. Jadi dari situ karena saya base Palang Merah, kemudian saya konsultasi sama para senior yang ada di Mapala, boleh nggak saya mendirikan organisasi KSL di kampus. Alhamdulillah respon mereka baik, malah mereka menyetujuin karena saya basicnya di Palang Merah. Bincang-bincang sama senioritas yang ada di Mapala, saya tanya gimana sih cara bentuk UKM, bentuk organisasi baru di kampus. Diberikannya wejangan, diberikannya nasihat, baru saya tahu arah, seperti ini rupanya mendirikan organisasi yang ada di ruang lingkup kampus. Di samping itu, karena saya basic di Palang Merah, saya tanya juga pada senior-senior yang ada di PMI, gimana sih cara untuk mendirikan Korps Sukarela. Alhamdulillah diberi respon dan malah diberikan rekomendasi untuk mendirikan KSL yang ada di STEMIK. Disitulah awalnya saya tergerak untuk lanjut mendirikan KSL di STEMIK. Suka dukanya apa aja? Awalnya saya mau buka KSL di STEMIK, saya berkonsultasi sama senior saya sendiri yang alhamdulillah pada saat itu adalah kepala markas di PMI Kota, itu Kak Ahmad Hidayat. Saya konsultasi kepada beliau dan alhamdulillah dia merespon dan memberikan alur untuk pendirian organisasi di kampus, dan beliau memberikan surat rekomendasi untuk pendirian KSL. Berkat awal dari surat rekomendasi yang beliau keluarkan, dari situlah acuannya untuk saya bisa mendirikan KSL yang ada di STEMIK Hamzah. Kebetulan berapa bulan kami berdiri, KSL Pulau Nias tertimpa gempa. Donasi dapat kami salurkan ke Persatuan Orang Nias yang ada di Kota Jambi, yang pada saat itu berlokasi di belakang Trans itu. Gempa bencana yang ada di Nias itu pada tahun 2001. Sekian bulan kami saat berdiri, 2 bulan kami berdiri, gempa Nias melanda. Awal di KSL STEMIK itu ada ide saya sendiri, gerakan saya sendiri, dan dibantu sama rekan saya sendiri, saudara Prima Meliza Wijaya. Konsep dan pola KSL STEMIK itu saya yang buat, saya yang bikin dari A sampai Z, saya yang konsep, dan alhamdulillah 3 konsep saya kelar untuk diajukan ke pihak akademik. Dengan kami berdua, alhamdulillah tahun ke tahun kami punya anggota, tahun ke tahun organisasi kami mulai berkembang. Dengan berjalannya tahun, salah satu anggota sudah ikut pelatihan nasional yang diadakan oleh baik itu maupun pusat maupun perguruan tinggi yang ada di luar Sumatera, dan alhamdulillah sampai sekarang terus berlanjut, dan KSL STEMIK sampai hari ini tetap eksis, tetap berjalan sesuai dengan kemauan kami sebagai pendiri, sesuai dengan pedoman kami bahwa organisasi yang kami dirikan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk pengembangan Palang Merah Indonesia yang ada di Kota Jambi. Untuk tahun ini sudah hampir 20 tahun kakak mengabdi di PMI, dan otomatis kakak sudah mempunyai relawan-relawan muda. Nah, menurut kakak sampai detik ini bagaimana tanggapan kakak sendiri untuk relawan yang ada saat ini ketika baik itu bencana maupun mereka berorganisasi di KSL mereka masing-masing? Tanggapan kakak sih bagaimana? Untuk kawan-kawan yang ada di ruang lingkup Kota Jambi yang saya pantau beberapa tahun belakang sampai detik sekarang, mereka berjalan dengan baik. Mungkin ada kurangnya karena mungkin dengan pengetahuan mereka, basic mereka yang
belum memadain. Tapi dengan adanya ini, saya kira bagi kawan-kawan yang baru maupun lama, ayo lebih baik kita lebih sharing masalah perkembangan KOP, intinya KOP sukarela yang ada di kota dan umumnya yang relawan di Kota Jambi. Kita jalani standarisasinya, karena yang saya lihat rata-rata kawan-kawan yang ada di Peti masih belum mengikuti standarisasi pendidikan yang ada. Mudah-mudahan dengan kita bisa sharing ilmu, sharing pengalaman, sharing pengetahuan ke depan, bisa sama-sama kita luruskan. Karena pendidikan adalah paling utama, karena pendidikan membentuk jati diri seorang relawan, membentuk karakter seorang relawan. Bagusnya lulusan seorang relawan KOP sukarela itu adalah di pendidikan. Kalau pendidikannya bagus, polanya bagus, sistemnya bagus, mudah-mudahan hasilnya akan memuaskan. Karena mereka mau bergerak awalnya adalah dari pendidikan dulu. Karena di pendidikan semuanya akan kita ajarkan, baik itu masalah ilmu, masalah disiplin, masalah siapa kita seorang relawan, masalah tanggung jawabnya kita sudah bergabung dalam dunia kepalang merahan. Semuanya di situ akan kita bahas di dalam pendidikan. Makanya baik dan buruknya hasilnya seorang relawan, balik-baliknya lagi adalah di pendidikan mereka itu sendiri. Bisa mengkoreksi diri bahwa kalau kurang, ayo sama-sama kita sharing yang lebih, berikan ilmunya kepada yang kurang ayo sama-sama kita sharing masalah standarisasinya untuk menjadikan relawan, biar kita bisa unjuk diri ke kawan-kawan yang ada di luar Pulau Sumatera. Karena saya lihat relawan di Kota Jambi masih kalah kemajuannya dibanding dari kawan-kawannya kita yang ada di luar Pulau Sumatera. Kenapa mereka bisa begitu? Masalah pintar, kita banyak relawan yang pintar. Masalah peduli, itu permasalahan yang paling inti. Di Jambi sudah ratusan orang sebagai relawan, tapi belum tentu semua ratusan orang dia punya mantepin mencapkan dirinya sebagai relawan yang baik, yang tahu diri, yang bisa mengabdi lillahi ta'ala sebagai relawan. Itu kunci utamanya permasalahan yang sekarang ini mungkin akan kita perbaikin. Karena yang saya lihat seperti itu, adik-adik sekarang ini hanya menyandang seorang anggota KOP, tapi mereka nggak tahu jati diri mereka di mana. Kalau mau berbenah sekarang. Kalau mau memperbaiki dari sekarang. Kalau mau maju, ayo sama-sama kita maju. Karena tidak ada yang tidak mungkin kalau kita punya niat, kalau kita punya tujuan. Karena semua itu adalah beralih ke niat kita sebagai seorang relawan yang tahu bahwa dia adalah relawan sejati. Bagaimana pendapat kakak tentang silakan KSR itu kan ada naungan di Kota Jambi tersendiri untuk selama kakak menjadi relawan sampai saat ini? Kalau masalah sukarela yang ada di Peti, kita tetap berkoordinasi ke PMI Kota karena kita adalah
Kita organisasi Palang Merahan dan induk kita juga ada di PMI. Induk kita juga ada di masing-masing peti. Karena kita KSA perguruan tinggi, berarti pertanggungjawaban kita adalah ke perguruan tinggi masing-masing. Tapi kita tidak terlepas dari PMI itu sendiri, karena kita di bawah naungan PMI itu sendiri. Karena kita adalah bagian dari organisasi Palang Merah Indonesia. Gitu. Oke, ini terakhir Kak, pesan dan harapan Kakak untuk relawan yang saat ini ataupun nanti calon-calon relawan di masa depan, menurut Kakak tuh lebih baik lagi itu gimana? Pesan saya untuk kawan-kawan, adik-adik yang baru, yang baru mengenal apa itu Korps Sukarela, mengenal apa itu Palang Merah, jadikanlah dirimu untuk menjadi relawan yang baik. Sebelum melangkah lebih lanjut, tancapkan pada diri kalian, niatkan pada diri kalian bahwa saya akan menjadi relawan yang utuh, menjadi relawan yang siap dengan berbekal ilmu yang ada, fisik yang ada, dengan kemampuan yang ada, dan dengan bimbingan yang pernah diajarkan. Dari itu mudah-mudahan ke depan kalian akan tahu bahwa menjadi relawan tidak gampang, menjadi relawan tidak susah. Karena untuk menjadi relawan syaratnya cuma satu, niatkan dalam hati bahwa saya siap mengabdi untuk Palang Merah. Sahabat PMI dimanapun kalian berada, ngobrol bareng bersama PMI hari ini tentang awal mula KSR Jambi kita akhiri. Terus tunggu saja siapa lagi yang bakal kita kunjungi, siapa lagi bakal kita tanya-tanya seputar tentang Palang Merah yang ada di Jambi khususnya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini PMI TV Provinsi Jambi. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa juga saran-saran dan masukan untuk kita semua. Ngobrol bareng PMI TV Provinsi Jambi hari ini saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan.